Karena kita kan banyak banget mahasiswa itu yang kiranya bahkan dekan sendiri itu nggak tahu itu namanya siapa. Selamat datang lagi di Okita, obrolan kita. Hari ini nih kita kedatangan langsung Mbak cantik nih, Putri Kampus Kalsel 2022, Saidah Ulfah. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berapa jam tadi dari Banjarmasin? Sekitar 30 menit. 30 menitan ya. Iya. Tapi nyempetin kuliah apa enggak hari ini? Kuliah dong, Kuliah. tadi pagi. Habis kuliah langsung sini ya. Langsung ke sini. Informasinya Ulfah ya manggilnya ya. Panggilannya Ulfah ini banyak banget kegiatan di luar kampus. Salah satunya jadi pendidik, translator dan content creator katanya. Lagi gimana itu ngatur waktunya? Mungkin di sela-sela kesibukan kampus. Cara ngatur waktunya sih pastinya kalau kita ya secara sebagai mahasiswa pasti banyak banget yang harus dilakuin selain daripada di bangku perkuliahan. Dan kalau Ulfa sendiri biasanya itu ngebagi waktunya setiap hari weekdays biasanya dikhususin buat kuliah dan nugas. Itu fokus semuanya di weekdays, itu nggak ada kegiatan yang lain. Terus kalau misalnya di luar kampus itu biasanya difokusin di weekend. Oh, di weekend aja ya. Jadi ngatur waktunya di situ aja ya. Sekarang semester berapa? Kuliah di mana? Kalau sekarang Ulfa semester 6 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sari Banjarmasin. Apa aja sih yang dipelajari di Fakultas Pendidikan Tarbiyah ini apa aja sih? Buat kawan-kawan penonton yang biar tahu aja lah. Mungkin kan berbeda pendidikan formal dengan di Tarbiyah itu sendiri gitu. Kalau di Tarbiyah sendiri sih basically sama kayak di fakultas lain juga ada pelajaran yang diajarkan di masing-masing fakultas itu umum secara general. Tapi kalau di jurusan Tadis Bahasa Inggris sendiri itu ada bedanya juga sih, karena awalnya kan Ulfa mikir kalau di bahasa Inggris itu pasti belajarnya bahasa Inggris doang. Ya. Ternyata enggak kayak gitu. Lebih mendalam lagi, kayak misalnya kalau misalnya kita tahu kan bahasa Inggris itu ada grammar, pronunciation, sama speaking. Tapi kalau misalnya di bahasa Inggris itu more spesifik kayak morfologi, sintaksis dan segala macam gitu. Itu fokusnya buat jadi pendidik nantinya. Fokusnya di situ. Ya, selain kuliah tadi, organisasi apa yang diikuti di luar kampus lah? Di dalam kampus lah mungkin. Kalau di dalam kampus sih Ulfa cuma ikut satu di HIMA, kalau di Himpunan Mahasiswa Tarbiyah ya. Seru berarti ya. Seru banget. Kehidupan kampusnya. Seru banget. Dari awal maba masuk sampai sekarang udah hampir demisioner. Sekarang hobinya apa nih? Lagi seru apa nih di keseharian lah selama inilah. Oke. Kalau sekarang sih hobinya ya baca sama lagi bikin project juga sama temen bareng-bareng di berbagai organisasi, karena aku sendiri hobinya itu konsep project. Jadi kalau eksekusinya itu lebih kepada teman-temannya gitu. Projectnya apa biasanya? Biasanya kalau aku sendiri ya di komunitas itu aku jadi content creator, yang mana aku bikin ngekonsep konten itu apa yang mau ditayangin, kayak minggu ini, bulan ini sebenarnya yang lagi hype itu apa sih, kayak misal yang sekarang itu kan lagi hype di MotoGP Mandalika. Nah, jadi kita bikin kontennya, misalnya kan aku komunitasnya itu berfokus ke literasi. Jadi kita bisa kaitin nih ke MotoGP Mandalika gitu, biar orang-orang yang lihat tuh pada tertarik. Tapi fokusnya di masyarakat umum ya? Iya. Enggak misalnya harus umur sekian. Masyarakat umum Ya. Itu platformnya apa? YouTube? Punya YouTube? Enggak, Instagram. Oh, di Instagram, lebih banyak di Instagram. Tapi pakai nama Putri Kampus Kalsel atau pakai nama Win? Enggak, pakai nama komunitas. Oh, komunitas. Boleh sebutin komunitasnya apa? Boleh disebutin? Boleh dong. Kalau komunitas kita di Instagram itu namanya Kita Literasi. Terus kalau di Twitter juga ada di @kita literasi.
Tapi literasi itu biasanya cenderung ke baca ya. Tapi ini kenapa udah mulai merambah ke digital juga, ke video juga? Karena ya kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Karena apalagi kita di era pandemi dan kebetulan anggota dari komunitas kita itu yang base-nya itu nggak di Kalimantan Selatan tapi di seluruh Indonesia. Jadi kita menggunakannya itu ya secara online, lebih enaknya gitu. Jadi terkoneksi sama kawan-kawan di luar daerah juga ya? Iya, di luar daerah Kalimantan Selatan. Ini pertanyaan basic lagi nih, kembali nih. Kok bisa jadi putri kampus? Nah, ini ceritanya gimana dari awal kok sampai bisa jadi putri kampus Kalsel ya? Iya. Putri kampus Kalsel ya. Ini sebenarnya agak nggak terencana sih. Apa dijorokin sama kawan di apa? Jadi tunjul-tunjul. Aku itu kan ikut namanya kalau di UIN itu HMJ, tapi kalau di kampus lain namanya HIMA. Jadi aku ikut HMJ Tadris Bahasa Inggris. Nah, kebetulan di kampus UIN Antasari itu ada pemilihan putra putri Antasari atau duta kampus ya, UIN. Duta kampus ya. Nah, dan mereka itu minta perwakilan dari masing-masing organisasi, gitu kan. Terus dari HMJ aku itu nggak ada yang daftar. Nggak ada yang daftar satu orang pun? Iya, nggak ada yang daftar. Lalu didelegasikanlah aku masuk ke duta kampus UIN Antasari dan akhirnya alhamdulillah masuk ke wakil 1. Tapi emang dunianya emang di situ lah dari dulu. Sukanya di pageant lah. Oh, public speaking, ngobrol sama orang gitu ya. Lebih kepada kembali lagi kepada masyarakat gitu. Terus dari Putri Antasari tiba-tiba jadi putri kampus Kalsel. Ini panjang pasti jalannya. Panjang banget lagi nih. Ini 2000 berapa nih? 2021 ya berarti ya perjalanannya itu ya? Iya, dari 2021 waktu itu. Nah, kan udah terpilih tuh waktu itu juara satunya di UIN Antasari itu Naila. Nah, dan aku wakil satunya. Tetapi aku tuh pikirnya kayak mungkin nanti yang mewakili ke Kalsel itu cuma winernya aja. Ya biasanya Naila gitu. sama Marif. Ternyata sampai wakil 2. Jadi 3 pasang waktu itu didelegasiinnya ke provinsi Kalimantan Selatan. Dan ya udahlah ya, karena didelegasikan dari kampus akhirnya ikut gitu. Dan alhamdulillah jadi winernya malah di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu saingannya dari kampus-kampus lain kan? Iya, dari Unlang mungkin ya, dari kawan-kawan. Bahkan ada yang dari Amuntai. Upaya. Oh, kampus-kampus di seluruhnya ada ya. Itu berapa panjang prosesnya sampai final lah bahasanya? Prosesnya yang pertama waktu itu seleksi administrasi dulu kan, ya pasti setelah administrasi baru kita ada tahap wawancara yang pertama. Setelah tahap wawancara kita ada materi juga, terus juga ada deep interview lagi. Setelah deep interview juga sebelumnya itu ada tahap penampilan bakat. Setelah penampilan bakat baru deh kita ke grand final gitu. Kalau bakat tuh masing-masing ya berarti ya? Ada yang bisa sulap mungkin tiba-tiba main kartu gitu. Enggak, kalau bakat tuh biasanya apa aja? Bahasa Inggris? Iya, tergantung dari bakatnya masing-masing kan ya. Kalau aku sendiri seringnya ya bakat yang aku bisa bawakan itu nyanyi sih. Oh, nyanyi. Oh, di situ ada juga nyanyi? Ada. Kayak apa? Banyak yang nyanyi di sana. Kayak gitu ya, kayak Indonesian Got Talent gitu ya. Lagu-lagu religi mungkin. Mungkin lagu-lagu religi. Abis itu kawan-kawan yang lain apa ya? Bakat ya selain nyanyi di sana? Ada yang nari Dayak juga, terus ada yang main biola. Banyak banget. Ada main gitar gitu-gitu. Ada yang bermadihin. Terus ada yang baca puisi juga. Tapi itu sebagai salah satu penilaian bakat itu. Salah satu bentuk penilaian juga. Ini udah jadi Putri Kampus 2022 Kalsel. Kewajibannya apa sih sebenarnya? Itu sama Dinas Kebudayaan dan Pendidikan berarti terkoneksi? Enggak. Oh, terkoneksinya ke? Kita ada terkhusus direkturnya gitu loh Kak, masing-masing provinsi. Gitu. Terus kewajibannya apa nih? Kalau dari kita sendiri yang udah disampaikan oleh direkturnya kan, sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Apa tujuan dari putra-putri kampus Kalimantan Selatan ini yang menjadi mahasiswa yang seharusnya gitu, yang menjalankan tridharma perguruan tinggi. Selain daripada kita promosi kampus ya pasti betul. Kewajibannya kalau sebagai duta kampus, karena
kita kan banyak banget mahasiswa itu yang kiranya bahkan dekan sendiri itu nggak tahu itu namanya siapa. Ya saking banyaknya. Bahkan kadang mereka kayak ke kantor itu bingung, kantor ya jurusan di mana sih gitu. Padahal seharusnya kan mahasiswa yang memang seharusnya ya kita harus tahu gitu loh lingkungan kampus kita. Jadi tujuan kita sebagai putra-putri kampus Kalimantan Selatan itulah yang sebenarnya gitu loh tujuannya. Nggak harus yang kayak gembar-gembor kemana, kita ya fokusnya di situ aja gitu. Tapi intinya tetap mengedukasi masyarakat tentang lingkungan kampus dong, ya. Pasti. Kalau di Kalimantan Selatan mungkin anak-anak ya yang mau masuk dunia kampus itu sebenarnya cukup banyak nggak sih kalau dilihat gitu? Banyak sih. Kalau dari aku sendiri ya, dari alumni sekolah aku tuh banyak yang ini juga banyak yang masuk di kampus aku kampus juga di akhirnya. UIN itu ya. Kelahiran Jaro. Iya. Tabalong ya berarti ya. Iya. Dekat perbatasan Kalimantan Timur. Dekat. Habis itu kuliahnya ke Banjarmasin. Ini apa tujuannya emang maksudnya mau menimba ilmu aja kah atau sekalian mau hobi menyalurkan hobi dan lain-lain lah? Kalau pilihan ya, itu pilihan di Banjarmasin. Kalau pilihan aku kenapa di Banjarmasin, kenapa nggak di Tanjung aja kan? Atau ke Kaltim sama sekali kan dekat ke Kaltim. Iya. Ya. Pertama itu karena memang kalau awalnya emang ada milih Kaltim di pemilihan jurusan waktu itu. Kenapa aku milih Banjarmasin? Pertama karena di Banjarmasin di sini ada kakak aku. Oh, ada kakak, ada keluarga. Kakak aku kerja di Banjarmasin kebetulan. Jadi apa-apa gitu mau nganterin itu lebih mudah. Ya, karena ada keluarga. Iya, karena kan belum pernah pisah sama orang tua kan sebelumnya. Jadi kalau ada kakak di Banjarmasin tuh pasti lebih mudah. Tapi aku juga waktu itu daftarnya ada satu pilihan di Kalimantan Timur di IAIN Samarinda. Pilihannya sama sih di teknik bahasa Inggris juga. Cuma yang keterimanya di sini. Di Banjarmasin ya. Emang cita-citakah jadi duta kampus atau pengajar ini dari kecil? Enggak sih. Nah, ini menarik. Itu aku nggak sama sekali kepikiran kayak nanti aku kuliah di UIN aku mau jadi duta kampus nggak sama sekali sih. Tapi karena memang pertemanan dan lingkungan aku memang menurut aku positif dan suportif banget, bukan yang kayak gimana-gimana, jadi itu membuat kita sendiri berkembang gitu loh. Iya betul sih. Cita-cita kecil apa? Mungkin dulu kalau angkatan kayak saya 80-an, kelahiran 80-an, wah pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Ini kalau kayak Ulfa angkatan 2000-an kelahiran ya? Iya, 2000-an. Apa nih cita-cita kecil? Terus cita-cita abis sekarang apa lagi? Pasti berubah tuh? Pasti lah. Dulu cita-citanya saat kecil tuh kan suka banget kayak ikut-ikut acara di sekolah. Jadi dulu itu aku cita-citanya jadi penyanyi. Jadi penyanyi? Tapi karena di SD sama SMP itu ada pelajaran bahasa Inggris, jadi akhirnya suka banget sama bahasa Inggris karena kebetulan kakak ipar aku itu juga guru bahasa Inggris. Dan akhirnya suka banget sama bahasa Inggris dan daftar deh jadi guru bahasa Inggris gitu. Tapi nyanyi masih? Ya cuma sekedar hobi aja lah. Silakan sumbangkan satu lagu. Enggak dulu. Enggak dulu katanya. Aduh, pasti gitu dah kalau cita-cita berganti terus, dari kecil pengen jadi ini, habis itu sekolah SMA jadi ini, kuliah dapat lingkungan yang baru pengen jadi ini lagi gitu. Pasti ada perubahan sih. Kalau Ulfa katanya sekalian ngajar juga nih. Iya. Di mana aja nih ngajar apa? Yang pasti ya bahasa Inggris tetap. Iya, bahasa Inggris karena kan memang spesialisasinya aku kan di bahasa Inggris ya. Dan sekarang kalau yang menetap itu di sini sih, di Banjarbaru. Apa? Boleh sebut? Boleh dong. Ya? Boleh aja. Di SMP 1 Muhammadiyah Banjarbaru. Oh, jadi rutin Banjarbaru? Iya, rutin setiap hari Sabtu gitu, di kelas peminatan sih tapi. Oh, ngajarin bahasa Inggris top? Iya, di kelas 7. Kelas 7? Kelas 7 itu berarti baru kelas 1 SMP ya? Apa yang diajarin? Dasar-dasar? Ya, basic-basic banget dari bahasa Inggris. Biasa lah kayak simple present, terus juga yang simple-simple lah, common phrases. Berapa orang nih muridnya? Muridnya berapa orang? Banyak. Ratusan? Itu kan kelas peminatannya, jadi nggak cuma kelas 7A doang gitu, tapi ada dari beberapa kelas dikumpulin yang minat bahasa Inggris itu jadi satu gitu, hari Sabtu datang gitu. Jadi panggilnya Bu Guru ya?
Miss. Miss. Miss Oh Hollywood. iya. Iya kan bahasa Inggris ya? Oh iya, Miss ya dipanggilnya. Kalau kita Guru terbang ya. Guru terbang kan. kalau ada dosen terbang. Ya, ini guru terbang ya. Ada pertanyaan mungkin dari kawan-kawan di studio. Ulfa ya. Ulfa nih luar biasa sih. Ini pengalamannya ya. Jadi English Student Association. Ini apa nih? Iya, English Student Association atau ESA. Itu ESA, yang tadi, yang HMJ Kak. Oh, HMJ di Hima itu ya. Iya, tapi kami lebih akrabnya dipanggil ESA. Jadi Ikatan Duta Bahasa juga nih, Iya. Kalsel. Itu yang pertama kali sih. Ajang pageant yang aku ikuti yang pertama kali itu Duta Bahasa. Jadi abis jadi Duta Bahasa jadi putri kampus Kalsel lagi ya? Enggak. Habis Duta Bahasa itu aku kan kita kuliahnya full banget tuh online. Online ya. Nah, aku pulang ke Tanjung kan. Dan aku tertarik ikut Diang Tanjung waktu itu. Oh iya, sempat jadi Diang Tanjung 2021 ya? Iya, jadi Diang Tanjung dulu baru yang ke Duta Kampus. Iya sih. Oh, Diang Tanjung ya. Kayak di Banjar tuh apa? Nananggalu. Naga ya. Iya. Pasti ya kurang lebih aja ya ini tahapan-tahapan yang dilalui. Kurang lebih, cuma penyebutannya aja yang beda. Dengan banyaknya yang disandang nih apa? Diang Tanjung, habis itu Duta Bahasa, sekarang putri kampus. Ada beban nggak sih sebenarnya? Mungkin kan kalau mahasiswa baru mikir, kebanyakan kegiatan, nggak ada waktu buat berkumpul kawan, keluarga. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya enggak juga kayak yang orang lihat gitu loh. Karena kegiatan kita itu kadang-kadang nggak nabrak juga. Jadi ya kita bisa seimbangin lah nanti. Karena kan dalam pembuatan suatu project pasti memutuskan tanggal kan waktunya. Ya pasti ya. Ya kita harus ikut juga dong penentuan tanggal itu. Kalau misalnya nabrak ya nggak, saranin tanggal lain gitu. Dijadwalkan aja ya. Dan kalau pressure sendiri sih nggak ada sih, karena emang suka aja gitu. Jadi jalannya enak aja gitu ya. Enak aja. Iya sih. Buat temen-temen yang mau ikut ajang apapun, ini bisa jadi inspirasi nih. Soalnya mungkin kalau mahasiswa-mahasiswi gitu pikirannya, mau apa 4 kayak itu, wah buti ya, karena kuliah kada terturun nih bahasanya kan gitu. Tapi kalau dari kisahnya Ulfa sebenarnya semuanya bisa dijadwalkan. Pasti bisa. Asalkan niatnya bujur. Niatnya bujur ya, bujur mau berkembang, hal yang positif dilakukan gitu ya. Ini hobi sekarang selain ngajar dan lain-lain, ada hobi lainkah? Hobi yang gimana nih maksudnya? Ya mungkin sepeda atau naik gunung gitu. Aku suka sepedaan sih. Oh gitu. Setiap hari biasanya, tapi sekeliling komplek aja. Oh gitu, yang penting sehat aja ya? Nggak ikut komunitas? Nggak dulu deh, kayaknya soalnya nggak suka yang kayak berjam-jam kayak orang gitu loh. Oh iya. Cuma ya sepedaan biasa lah, sekitar 30 menit supaya olahraga gitu. Oh, sekaligus olahraga aja ya. Gitu. Sekarang udah punya pasangan belum nih? Waduh, pertanyaan sulit ya. Pertanyaan sulit ya. Kalau ya kayaknya nggak bisa ya. Oh gitu. Kalau Uin biasanya pengennya langsung jadi calon suami aja ya. Mau jadi suami aja. Taruh ya. Iya. Udah. Kalau sosok calon suami yang diinginkan tuh seperti apa sih dari Ulfa lah? Ya kalau ini berbicara tipe ya berarti. Ya tipe. Kalau tipe ya pastinya harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dan juga pemikirannya enggak patriarki lah pastinya. Enggak sempit gitu ya. Harus nerima masukan dari istri. Dan yang pasti juga harus open minded dan dia harus mandiri. Oke, luar biasa sih. Kalau mau jadi calon bisa lah kontak. IG-nya ada IG-nya ya. Nanti dilihat di sinilah. Saya lihat IG-nya Ulfa. Nih Ulfa ke depan apa yang ditargetin dan apa yang akan dilakukan lah setelah ini ke depannya lah. Kalau target sendiri sih karena aku punya tanggung jawab juga kan di beberapa organisasi, jadi aku pengen selesaiin itu dulu sih dalam 1 tahun ke depan gitu. Bener-bener
selesain project-project yang udah kita canangkan. Dan kalau dari akademik sendiri sih aku pastinya pengen ini ya seminar proposal ya, karena udah akhir-akhir juga nih semesternya ya. Ini udah semester 6 nih. Diburu-buru banget nih teman-teman, udah pada seminar semua nih. Jadi pengen ngelesain itu dulu lah. Terus juga pengen ikut student exchange gitu ke luar negeri. Ya mudah-mudahan, amin. Oh gitu. Targetnya kemana nih? Seru nih ngobrol ini nih, student exchange nih. Mudah-mudahan ya, doain ya teman-teman semua. Aku pengennya amin. sih ikut itu sih yang di Kalimantan Selatan. Kalau nggak ke Australia, pengennya ya ikut YSEALI sih. Itu di mana? Di Amerika. Amerika. Mudah-mudahan ya. Amin. Tapi harus nyelesain kuliahnya dulu. Iya, nggak salahnya kan kita mimpi dulu. Amin. Tapi siap nggak nanti kalau udah student exchange tiba-tiba wah atmosfer negara orangnya udah siap dengan semua itulah. Siap nggak siap termasuk sih. mental. Iya. Mungkin kalau bahasa Ulfa bisa ya. Cuman kan kita nggak tahu kalau di sana atmosfernya seperti apa, dunia pendidikannya seperti apa gitu. Sebenarnya udah sesiap apa sih? Kalau dari segi teori ya pasti kita juga belajar cross cultural understanding. Jadi kalau di TBI itu kita belajar tentang kebudayaan mereka. Ya, kebudayaan mereka gitu. Jadi kalau secara teori ya udah tahu kebudayaan mereka gimana sebenarnya, dan juga apa misalnya culture-culturenya yang bisa membuat kita shock gitu. Ya, tapi bikin kalau kaget, untuk pengalaman ya pasti kita lihat dari orang lain lah. Pernah ada senior-senior yang stadion. Oh, mereka cerita-cerita juga ya soal itu ya. Tapi kenapa termotivasi mau keluar negeri jadi sudden gitu? Karena ya nggak pernah keluar negeri. Jadi pengennya iya sih, simpel sih. Bener. Karena apa ya, kalau biaya sendiri itu apa ya, ada pressure-nya. Kalau misalnya kita kita ikut student exchange itu pasti feel-nya beda banget. Tapi kan tetap harus ada tanggung jawabnya kan? Iya, pastilah. Karena kan beberapa program itu harus ngebawa satu program, misalnya program yang kita udah lakuin, baru kita bawa ke sana gitu loh. Buat karena kalau misalnya karena beda ya student exchange sama youth exchange. Yeah. Kalau yang aku mau itu youth exchange sih. Itu gimana ini? Yang lebih mudah kah, lebih sulit kah? Kalau menurut aku itu lebih mudah, karena ada satu program yang memang nggak mengharuskan untuk melampirkan skor TOEFL. Oh, tapi di sana ngapain? Tetap belajar kan, maksudnya? Tetap belajar. Dapat gelar kan nanti? Tetap, maksudnya belajar tentang apa yang kita pelajari di sana kita bawa buat program kita. Oh gitu, nggak kayak model beasiswa yang sampai dapat gelar ya. Seru sih pasti kayak gitu. Tapi kenapa Amerika dan Australia? Kenapa ya? Karena sebenarnya pilihannya itu banyak. Ada Malaysia. Ya, ada Malaysia ada atau Korea, Turki mungkin, Yaman dan lain-lain. Tapi kalau secara bahasa kan mereka gunanya bahasa Inggris ya. Pasti. Kalau kayak Korea sama Malaysia dan Turki itu kan pasti mereka bahasa mereka ya, bahasa Korea, bahasa mereka. Jepang ya. Jadi secara bahasa ya pasti nggak bisa lah. Terus kalau memang Australia, aku emang tertariknya ke sana karena dosen aku itu lulusan sana juga. Tapi katanya Australia itu panas loh. Oh ya? Sering kebakaran hutan di sana. Begitu ya? Iya. Jadi gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih, kalau rezeki ke sana ya. Tapi kalau udah kebakaran lari. Aduh, nggak, maksudnya memang sengaja mau pengen tahu culture di Australia gitu. Mungkin karena pendidikan di Australia juga bahasa Indonesia udah mulai diajarkan kan di sana, di Australinya gitu. Jadi orang Australia kalau ke Indonesia biasanya dia udah bisa bahasa Indonesia, tapi nggak lancar kayak kita orang Indonesia. Sebagian gitu. sih. Bagian ya. Jadi yang pertama karena memang dosen aku kan lulusan sana, jadi banyak banget insight yang aku dapat dari dosen aku dari Australia, dan karena memang Australia lebih dekat sih ke iya sih, ke Indonesia. Iya deket, paling berapa jam gitu kan ke arah bawah Jawa. Tapi seru lagi ke Selandia Baru. Oh ya, kakak pernah? Enggak sih, ngeliat di peta doang. Aja tertarik aja Selandia Baru. Soalnya satu, Selandia Baru itu sebagai tempat paling aman di dunia. Walaupun ada perang dunia, ya kita sih nggak pengen ada perang dunia lagi ya. Tapi katanya itu tempat teraman karena posisinya agak jauh memang dari negara-negara lain dan lingkungannya agak dingin. Sana bagus cuacanya. Kalau Australia memang panas karena dia satu negara, satu benua gitu. Sama kayak Indonesia dong.
Tapi Indonesia ada hutan hujan tropis, jadi agak sejuk. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Sekalian kenalan sama koala ya. Iya. Sama Koala, kanguru. kanguru ya. Iya sih, sukses terus ya buat Ulfa. Semoga cita-citanya Amin. tercapai semua gitu. Sukses dan terus semangat lah. Masih muda kan, masih 21 tahun ya? Iya, belum 21. Iya, Masih belum 20. masih 20. Waduh, hebat banget. Kalau soal kampus ada yang pengen sampaikan nggak nih soal kampus IAIN lah? UIN ya sekarang bilangnya ya, UIN ya. Ada nih buat teman-teman, adik-adik yang masih SMA sederajat, jangan lupa kita sekarang ada pendaftaran SPAN PTKIN. Jangan lupa daftar karena Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin itu adalah universitas Islam satu-satunya di Kalimantan Selatan dengan uang kuliah tunggal termurah di Indonesia. Boleh tahu nggak tuh? Paling murah itu 400 loh. Per semester. Per semester. Jadi jangan lupa daftar terjangkau SPAN sekali. PTKIN. Ya. Sukses terus buat Amin. Ulfa. Nanti kalau ada waktu balik lagi kita Iya. ngobrolin yang lain gitu. Mudah-mudahan ya nanti bisa Iya. diundang lagi. Amin, amin, amin. Akhir kata saya Zepi Rayubi. Dan saya Saida Ulfa. Sampai jumpa di lain waktu.